Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Cicilia dari sekolah SMP Negeri 7 Guru kelas 9A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai teks tanggapan. Teks tanggapan merupakan teks yang berisi pendapat berupa kritik atau pujian tentang berbagai hal seperti peristiwa, fenomena, karya, ucapan, atau perbuatan seseorang. Yang pertama adalah kritik. Kritik merupakan ungkapan ketidaksetujuan terhadap suatu hal yang dilengkapi alasan. Berikut ini adalah contoh, yaitu hasil fotomu ini kurang menarik karena tidak fokus dan pengambilan angle-nya yang salah. Yang kedua adalah pujian. Pujian adalah ungkapan rasa setuju mengenai suatu hal. Contohnya, puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono begitu sederhana namun menyentuh, sehingga tak jarang pembaca terharu, bahkan sampai menangis. Berikut ini kita masuk di ciri-ciri teks tanggapan. Yang pertama adalah memuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. Yang kedua, sopan, logis, dan jelas. Yang ketiga, terhadap penilaian, kekurangan, dan kelebihan. Yang terakhir, terhadap saran. Tujuan teks tanggapan untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Penilaian yang dilakukan haruslah objektif, sopan, logis, dan jelas. Fungsi teks tanggapan adalah memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan atau menjadi lebih baik. Mengapresiasi sebuah karya maupun hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas mungkin. Memberikan saran kepada sebuah hal atau persoalan lewat cara yang terarah, sistematis, dan terbaik sehingga pujian atau kritikan tidak terasa semua, serta bisa dipertanggungjawabkan atau objektif. Saran atau wahana dari hal yang ditanggapi, supaya sesama pemuji atau pengkritik bisa berdialog dengan lebih baik lewat konteks, deskripsi, serta penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Berikut ini kita masuk di jenis teks tanggapan. Yang pertama adalah tanggapan positif berupa pujian. Tanggapan yang berisi pernyataan, pengakuan, dan apresiasi sedalam-dalamnya terdapat kebaikan atau keunggulan suatu karya atau hal yang memang dianggap sangat baik dalam penilaian penganggapannya. Yang kedua adalah tanggapan negatif berupa kritik. Tanggapan yang berisi ungkapan mengenal baik buruk sesuatu. Kritik bisa juga diartikan pernyataan kecaman atau tanggapan yang disertai dengan uraian atau pertimbangan baik buruk sesuatu. Yang terakhir adalah tanggapan berupa saran. Merupakan alternatif yang lebih baik dalam kondisi dan situasi apapun. Dalam menanggapi dengan santun karena dapat memberikan kritik membangun, bukan hanya mengubar kesalahan, karya atau hal saja.
Contoh teks tanggapan adalah, saya sepakat OSIS mengadakan pesta perpisahan dan pesta seni untuk ajaran tahun ini. Keputusan tersebut sudah tepat karena kerumunan di sekolah rentan menjadi kluster baru penurunan COVID-19. Worridometers mencatat, sampai Senin tanggal 30 bulan 11 tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-22 kasus tertinggi COVID-19. Jumlahnya mencapai 538 sampai 883 kasus dengan 16.945 kematian. Data tersebut menunjukkan bahwa bahaya pandemi masih mengancam. Indonesia menduduki posisi tertinggi kasus COVID-19 di Asia Tenggara. Kita sebagai pelajar perlu berperan membantu menangani pandemi yang tak kunjung reda ini. Peran pelajar salah satunya menghindari dan mencegah kerumunan, taati protokol dan aturan agar tidak timbul klaster sekolah. Maka saya setuju dengan keputusan OSIS untuk mengadakan pesta perpisahan dan pesta seni. Keduanya dapat kita lakukan sewaktu-waktu setelah pandemi selesai. Nyawa manusia lebih penting dari hiburan yang hanya menyenangkan sesaat. Sekarang kita masuk di struktur teks tanggapan. Yang pertama adalah konteks atau pengenalan isu, berisi pernyataan umum berkaitan dengan masalah yang disampaikan. Yang kedua adalah deskripsi teks, berisi informasi data atau pernyataan yang mendukung dan melemahkan pendapat. Yang ketiga adalah penegasan ulang penilaian, yaitu berisi penegasan ulang terhadap suatu yang telah diutuskan. Dalam bagian ini, penulis dapat memberikan pernyataan atau tanggapan yang berupa kritik dan pujian. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama adalah kalimat kompleks, yang kedua adalah konjungsi penyebab, yang ketiga adalah kata rujukan, yang keempat adalah diksi yang sesuai, yang kelima adalah pernyataan, saran, dan rekomendasi.